Halo semuanya, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Dalam video kali ini, Mimin akan membagikan kembali cerita atau spoiler film Swallow Star Season 2 episode 26. Sebelumnya Mimin ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya dahulu, agar selalu tidak ketinggalan upload video alur cerita Swallow Star Season 2 terbarunya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, selanjutnya kita lanjutkan ke cerita spoilernya. Pada episode kali ini Xin kembali ke tempat tinggal Lu Feng yaitu di ruang pelatihan. Pada saat itu Luo Feng, yang mengenakan jubah putih longgar, duduk bersila namun bukan di tanah, melainkan di pesawat ulang-alik melonjak miliknya. Pesawat ulang-alik melonjak menjaga jarak sekitar setengah meter dari tanah, dan seluruh tubuh Lu Feng melayang di udara. Mata Luo Feng dalam seperti laut ketika dia diam-diam menatap kedua belas potongan pisau dari pesawat ulang-alik melonjak di depannya. Dia saat ini mengendalikan mereka. 12 potong pisau putih keabu-abuan mulai mengambang di sekitarnya seolah-olah mereka sedang menari seperti 12 peri yang sedang mengelilingi tubuh Luo Feng. Jika kita lihat semua lintasan dari 12 bilah pisau, kita akan menemukan beberapa lintasan tersebut yang menggambar bentuk labirin yang sangat rumit. Yang aneh adalah, 12 bilah pisau kadang-kadang mempercepat dan kadang-kadang melambat. Mereka saling bersilangan berulang kali. Terkadang sepertinya mereka akan saling menabrak, tetapi mereka tidak melakukannya. Potongan-potongan bilah kadang-kadang melambat dan kadang-kadang berakselerasi hingga kecepatannya melampaui kecepatan suara. Luo Feng, yang melayang di udara, memiliki ekspresi tenang sepanjang waktu. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan senyum. Aku tampaknya cukup berbakat. Aku baru saja mulai dan aku bisa mempraktikkan gambar kedua, katalog Dewa Langit. Namun, harus menyelesaikan gambar kedua dalam 3,2 detik dalam waktu yang singkat, ini pasti akan terasa sangat sulit. Ini merupakan sebuah tantangan, gumam Luo Feng. Katalog Dewa Surgawi adalah salah satu metode pelatihan untuk master spiritual, pengontrol objek, yang disebutkan dalam instruksi pada buku manual dasar pengendalian spiritual yang Luo Feng beli. Ada 99 gambar terdapat di dalamnya, tetapi menurut buku petunjuk tersebut, master spiritual paling kuat di bumi saat ini hanya dapat berlatih hingga gambar ke-18. Luo Feng cukup bingung, jika demikian, lalu dari mana gambar terakhir berasal? Gumam Luo Feng. Melatih katalog Dewa Langit sungguh melelahkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya ketika dia memberikan perintah, nyalakan proyektor. Ucap Luo Feng. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah dinding putih dari proyektor di ruang pelatihan, dan muncul display raksasa di tembok putih tersebut. Video chat, ucap Luo Feng, sambungkan ke Su Xin. Ternyata Luo Feng teringat ingin menghubungi Su Xin, yang sudah lama tidak pernah saling komunikasi, dikarenakan Su Xin tahu kalau Lu Feng sedang di tanah Australia, untuk melaksanakan latihan hidup dan mati. Seharusnya hampir jam 10 pagi sekarang dan ini musim panas, jadi Su Xin harus online. Pikir Luo Feng sambil menunggu panggilannya diangkat oleh Su Xin. Hanya setelah sekitar beberapa detik permintaan panggilan itu pun akhirnya diterima Su Xin. Pada display raksasa di dinding muncullah Su Xin dengan mengenakan pijamannya dan memegang cangkir kopi yang masih mengeluarkan uap dari gelas kopi tersebut. Rambutnya yang terurai agak sedikit tak beraturan dan dia tampak agak mengantuk. Luo Feng, Su Xin berusaha membuka matanya dan menyapa Luo Feng. Tidak mungkin, sekarang jam 10 pagi dan kamu masih tidur. Luo Feng tertawa kaget. Apa jam 10 pagi? Ini malam sekarang, kata Su Xin tanpa daya. Malam. Luo Feng terdiam sambil berpikir dan sedikit kaget. Su Xin tampaknya sedikit lebih semangat sekarang ketika dia menjawab, aku di Amerika sekarang, bukan di negara Cina. Meskipun sudah pagi di negara Cina, di sini sudah larut malam, ucap Su Xin. Kemudian Luo Feng menyadari, ternyata Su Xin saat ini sedang berada di Amerika tidak sedang di negara Cina. Tiba-tiba terdengar suara Su Xin memanggil Lu Feng. Luo Feng. Su Xin memandang Luo Feng melalui obrolan video dengan kaget. Melihat latar belakang di belakang kamu, sepertinya kamu tidak berada di gurun seperti benua Australia. Ucap Su Xin sedikit merasa kaget, karena sebelumnya Lu Feng terakhir kali menghubungi Su Xin saat di benua Australia. Luo Feng juga melakukan video call VC dengan Su Xin sebelumnya. Namun, itu melalui tampilan jam tangan komunikasi taktisnya, dan video call tersebut biasanya menunjukkan tempat-tempat seperti gua, gunung, dan daerah terlantar lainnya. Aku kembali,
Saat ini aku sudah kembali di kota markas Jiangnan, tertawa Luo Feng. Kembali. Su Xin menjadi lebih terkejut, bukankah kamu mengatakan kamu akan berada di benua Australia selama sebulan? Jika aku tahu kamu akan kembali, maka aku tidak akan pergi ke Amerika. Su Xin tampaknya menyesal. Memang sejak Luo Feng pergi ke kamp pelatihan elit, mereka berdua belum pernah bertemu di kehidupan nyata, mereka hanya mengobrol melalui obrolan video. Jika Su Xin tahu Luo Feng akan kembali, sudah pasti Su Xin tidak akan pergi ke Amerika, dikarenakan mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lainnya. Sudah pasti jika ada informasi Luo Feng akan pulang, Su Xin sudah dipastikan akan menunggu Luo Feng. Berarti kamu sangat merindukanku dong? Goda Luo Feng. Su Xin mengerutkan kening dan pura-pura tidak peduli saat dia segera mengganti topik pembicaraan. Berapa lama kamu akan ada di kota Jiangnan? Aku akan berada di Amerika selama sekitar 1 minggu lagi. Setelah itu, aku bersama keluargaku akan kembali memesan pesawat dan pulang ke Jiangnan. Kabarnya juga setelah aku sampai di Jiangnan orang tua ingin aku berpartisipasi dalam upacara penting pada tanggal 1 September. Mereka mengatakan itu adalah upacara untuk menyambut penguji baru Aula Beladiri Jixian dari kantor pusat Jiangnan. Padahal sekolah sudah akan dimulai lagi pada tanggal itu, tetapi orang tua aku memaksa aku untuk menghadiri upacara penyambutan penguji baru tersebut, ucap Su Xin panjang lebar menceritakan semua rencana dia 1 minggu ke depan, yang sebenarnya tanggal 1 September tersebut adalah acara yang diadakan untuk penyambutan penguji Luo Feng, namun Luo Feng hanya diam saja tidak langsung membongkarnya. Sepertinya, Su Xin masih tidak tahu siapa pemeriksa baru ini. Kalau begitu aku harus pura-pura dulu, jangan sampai dia tahu duluan. Biarlah dia tahu di hari penyambutan saja, gumam Luo Feng dalam hati. Penguji baru, sungguh sebuah prestasi yang sangat dibanggakan. Su Xin, apakah kamu tahu siapa penguji baru di Jiangnan itu? Luo Feng berusaha menahan tawanya saat ia bertanya. Tidak tahu, penguji baru mungkin pejuang super kuat kurasa. Tapi apa hubungannya dengan aku? Su Xin tampaknya tidak tertarik berbicara tentang penguji ini sambil melanjutkan. Oh ya, aku sangat marah pada perjalanan ke Amerika ini. Luo Feng, kamu tidak tahu apa yang harus aku hadapi kali ini, ucap Su Xin akhirnya ngobrol ngalor ngidul dengan Luo Feng, dan membicarakan hal-hal asyik saja. Begitulah akhirnya mereka berdua bercengkrama di video call hingga larut. Singkat cerita, pada tanggal 15 Agustus. Istana Dewa Perang akan mengadakan lelang setiap hari ke-15 setiap bulan. Dan pada hari itu, lebih dari 90% dari Dewa Perang dunia berkumpul di sini. Waktu di Cina adalah pukul 19.45. Di ruang lelang Istana Dewa Perang di ruang virtual. Rumah lelang itu didirikan seperti gedung opera, kursi-kursi di sekeliling platform tengah berbentuk bundar. Platform tengah adalah tempat barang ditampilkan, dan setiap sisi platform memiliki sejumlah besar kursi yang mengelilinginya, total 5.000 kursi. Sampai sekarang, ada banyak orang di rumah lelang, dan sebagian besar Dewa Perang mengobrol dalam kelompoknya masing-masing. Musik santai bergema di seluruh rumah lelang. Luo Feng, tiba-tiba ada suara yang memanggil Luo Feng. Luo Feng, sebelah sini, kembali suara tersebut memanggil Luo Feng. Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual, melihat sekelompok Dewa Perang dari Aula Beladiri Jixian di rumah lelang melambai padanya dengan penuh semangat. Halo, Tuan Luo Feng, ucap Dewa Perang yang melambaikan tangan. Tuan Luo Feng, ucapnya sekali lagi. Memang saat ini Luo Feng telah menjadi berita yang sudah menyebar jauh ke seluruh dunia, jadi siapapun orang di kelompok pejuang dasar sampai dengan pejuang tingkat Dewa Perang tingkat lanjut pasti sudah mendengar tentang Luo Feng. Ketika dia berjalan di lorong di rumah lelang, dia memperhatikan bahwa sebagian besar kursi di kedua sisinya memiliki Dewa Perang, apakah itu hitam, kuning, atau putih, yang duduk di dalamnya. Dewa Perang ini dari seluruh dunia tampaknya cukup ramah kepada Luo Feng. Luo Feng juga tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Tak lama kemudian, ia tiba di sektor besar, Dewa Perang, Aula Beladiri Jixian. Jumlah Dewa Perang di Aula Beladiri Jixian memang menakjubkan, karena mereka mengambil area yang sangat luas. Dengan sekilas mata memandang saja, kamu bisa menebak bahwa setidaknya ada beberapa ratus di antaranya. Seperti yang kamu harapkan dari organisasi paling elit di dunia. Mereka memiliki banyak Dewa Perang dan perwakilan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Luo Feng melihat gambar indah mengenakan ungu dan berjalan, Guru Jiang Fang, ucap Luo Feng tampak gembira,
karena sudah lama dia tidak bertemu dengan gurunya tersebut, yang awal mula dialah Lu Feng menjadi seperti saat ini. Luo Feng, tersenyum Jiang Fang ketika dia melihat siswa di depannya. Dia hanya berpikir bahwa teknik dan teknik pedang Luo Feng cukup baik, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa kemampuan siswanya yang paling menakjubkan adalah kekuatan master spiritualnya. Sekarang dia telah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan secara tiba-tiba dan bahkan menjadi penguji pada sebuah kota besar yang berkantor pusat seperti kota pusat Jiangnan. Jiang Fang tidak bisa berkata-kata lagi tetapi dia sangat kagum dengan betapa cepatnya hal-hal telah berubah. Penguji berbeda tergantung pada lokasi. Kota-kota besar yang berkantor pusat memiliki populasi 200 hingga 300 juta orang sementara yang lebih kecil mungkin memiliki kurang dari 100 juta. 5 negara kuat di seluruh dunia dan 23 kota markas. Secara total, ada 52 kota markas. Ada sekitar 7 miliar orang, jadi rata-rata, setiap kota dengan kantor pusat hanya memiliki sedikit lebih dari 100 juta. Kota pusat Jiangnan jelas merupakan kota yang lebih besar. Luo Feng, duduk di sini, tersenyum Jiang Fang sambil menunjuk ke kursi di sampingnya. Baiklah, ucap Luo Feng sambil langsung mengambil tempat duduk di samping Jiang Fang. Setelah pelelangan berakhir, aku akan memperkenalkan kamu ke dewa perang lain di aula kami. Kami memiliki 3 dewa perang tak terkalahkan, termasuk kamu, ucap Jiang Fang sambil tersenyum. Sementara itu pada tempat duduk di sudut rumah lelang, duduk pasangan Vulture Scorpion Liao dan Venina. Luo Feng ada di sini, Venina memandang dari kejauhan ke arah Luo Feng dengan mimik wajah yang menyimpan dendam yang sangat mendalam. Tampaknya sekarang dia telah menjadi seorang yang terkenal, ejek Liao. Sampai sekarang, aura dan wajah Liao membuat semua orang enggan untuk berada di dekatnya. Para dewa perang yang duduk di sebelah Liao telah mengenalnya cukup lama, tetapi aura dan wajah Liao saat ini menyebabkan mereka juga mengerutkan kening. Ada beribu-ribu orang di rumah lelang karena lebih dari 3.000 dewa perang telah muncul. Para hadirin hadirat yang sudah hadir di ruangan ini, ucap pemandu lelang, dan seketika seluruh rumah lelang menjadi sunyi senyap dan tenang dan suara musik latar juga perlahan mulai menghilang pertanda acara lelang akan segera dimulai. Tiba-tiba muncul cahaya bersinar di peron tengah tempat seorang pria Cina dan seorang pria kulit putih berdiri. Seorang pria Cina berbicara dalam bahasa Cina sementara pria kulit putih itu dengan cepat menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Kita bertemu lagi pada tanggal 15 bulan ini di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini, pria China itu tersenyum. Pria kulit putih itu juga menerjemahkannya dengan bahasa Inggris. Keduanya melambaikan tangan pada layar hologram, dan pada saat yang sama kemudian ditampilkan sejumlah besar barang yang bervariasi, yang telah muncul di sekitar hologram display raksasa di bagian tengah. Ada beraneka macam barang yang akan dilelang saat itu yang ditampilkan pada display hologram raksasa tersebut. Namun hanya sesaat saja, semua gambar barang-barang yang akan dilelang pun kembali menghilang lagi. Akan ada 71 item yang akan dilelang kali ini, tersenyum pria China itu. Mungkin ada hal-hal di sini yang diinginkan seseorang, jadi aku tidak akan terus berlama-lama berbicara. Aku secara resmi membuka awal lelang ini. Petik 2. Item pertama adalah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, Potret Dr. Gachet. Tawaran pembukaan adalah $1 miliar Cina, tepat ketika suara pria China itu jatuh, sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas. Perlahan-lahan diputar sehingga setiap dewa perang bisa melihat dari arah mana saja. Di bawah platform di mana dewa perang dari aula beladiri Jixian berkumpul, Luo Feng tidak bisa berkata-kata tetapi terkejut ketika dia mendengar ini. Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Ucap Luo Feng. Tentu saja, Jiang Fang mempertahankan suaranya rendah saat dia dengan tenang berkata, lelang Istana Dewa Perang adalah lelang terbesar di dunia. Bukan hanya dewa perang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Ada beberapa dewa perang yang mewakili organisasi dan kekuatan di belakang mereka yang juga ikut berpartisipasi dalam lelang kali ini, jadi segala macam dan jenis harta yang luar biasa dihadirkan ke pelelangan ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak dilelang. Bahkan sebagian besar barang antik mencapai tawaran pembukaan $1 miliar Cina. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah. Banyak dari mereka hancur ketika umat manusia berusaha melarikan diri.
Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota markas mereka, harga barang-barang antik ini sangat tinggi. Item ke-6 adalah obat genetik grade A, 10 porsi. Tawaran pembukaan 1,2 miliar dolar Cina. Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Luo Feng menunggu saatnya air kehidupan akan diumumkan untuk dilelang. Dan pada akhirnya, item ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Tawaran pembukaan 10 miliar dolar Cina. Setelah suara ini terdengar, mata Luo Feng menyala setelah begitu lama menunggu selama ini. Di udara di atas muncul sebagian paket ramuan kehidupan. Akhirnya tiba, mata Luo Feng terpaku pada gambar eliksir kehidupan atau ramuan air kehidupan. Dan scene ini pun mengakhiri episode kali ini. Baiklah guys, sampai di sini dahulu alur cerita Swallow Star Season 2 episode 26. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, yang selalu setia menonton video alur cerita Swallow Star ini. Semoga kita semua akur-akur terus. Amin. Oke, sampai bertemu kembali tentunya di episode selanjutnya. Semoga bahagia dan sehat selalu untuk semuanya, amin.